Assalamualaikum, hai teman-teman anime. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Itachi Uchiha. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tidak lupa juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Adalah anak sulung dari Mikoto dan Fugaku Uchiha. Masa kecilnya ditandai dengan banyaknya peristiwa kekerasan. Saat ia berusia 4 tahun, perang dunia shinobi ketiga terjadi dan ia melihat secara langsung banyaknya korban perang. Tak lama setelah perang berakhir dan serangan ekor 9 Konoha terjadi, dan saat itu ia bertanggung jawab untuk menjaga adiknya yaitu Sasuke Uchiha. Kematian dan kehancuran yang ia lihat pada usia muda seperti trauma bagi Itachi dan membuatnya menjadi pendiam. Dia mulai belajar sejarah bukan hal klan atau desa, tetapi juga dunia, dan demikian ia mendapatkan pengetahuan yang luas dan apa yang penting dari berbagai hal. Belajar begitu banyak memungkinkan untuk memahami bagaimana peristiwa masa lalu dan yang akan terjadi. Ketika dia menerapkan pahaman yang sama ke masa depan, ia menjadi khawatir di mana hal buruk tersebut akan kembali terjadi. Meskipun cinta damai, Itachi adalah anak ajaib yang memiliki bakat alami dalam seni shinobi dan dipuji sebagai yang terbaik dari generasinya. Berbagai prestasi yang dia diraih. Usia 7 tahun, dia lulus dari akademi. Dalam usia 8 tahun, dia menguasai Sharingan. Pada usia 10 tahun, dia lulus ujian Jurin, dan usia 11 tahun, dia masuk Anbu. Dan pada usia 13 tahun, dia dipromosikan menjadi kapten Anbu. Prestasi Itachi ini adalah sebagai sumber kebanggaan besar bagi keluarganya. Ayahnya melihat dia sebagai bukti kehebatan Uchiha di masa depan, dan adiknya melihat dia sebagai panutan untuk hidup ke masa depan. Itachi menghabiskan waktu dengan adiknya Sasuke, berlatih dengan dia meskipun dia terkadang jarang-jarang benar melatih Sasuke, tetapi untuk perhatian yang dia terima hanya sedikit yang benar-benar diterima Itachi. Dia percaya adalah isolasi adalah hasil dari kesenjangan antara kemampuan mereka dan tidak puas dengan kehidupan shinobi yang penuh konflik. Serangan ekor 9 telah memperburuk hubungan kepemimpinan Konoha dan Uchiha. Karena Konoha mencurigai Uchiha adalah dalangnya, Uchiha dipindahkan ke sudut desa, mengisolasi mereka dari sisa desa, dan membuatnya lebih mudah memantau mereka. Uchiha merasa dirugikan dengan perlakuan ini dan mulai merencanakan kudeta. Fugaku, kepala klan Uchiha dan kepala aspirator kudeta, itu mendorong Itachi masuk ke jajaran Anbu sebagai sarana mata-matai desa. Itachi juga mengetahui bahwa kudeta Uchiha akan menyebabkan interferensi dari desa lain dan akhir mulai perang dunia baru yang tidak bisa dibendung. Dan saat itu Itachi jadi agen ganda melaporkan tindakan Uchiha ke Hokage ketiga dan penasehatnya. Dengan harapan itu akan membantu mereka menemukan resolusi damai. Itachi menanggung beban mengkhianati klannya dengan Shisui sahabatnya, dan sudah seperti saudara angkat yang ia temui pertama kali pada umur 5 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu menjadi semakin jelas bahwa perdamaian tidak dapat dicapai. Shisui berusaha menggunakan cara apapun pada para pemimpin Uchiha untuk memaksa mereka untuk bernegosiasi. Tapi mata kanannya diambil oleh Adansu Shimura sebelum ia memiliki kesempatan melakukannya. Pilihan semakin habis, Shisui mempercayakan matanya yang tersisa untuk Itachi dan memohon dia untuk melindungi desa dan menama keluarga mereka sebelum menenggelamkan dirinya ke Sungai Nata. Itachi terasa terpukul dengan kematian Shisui. Untuk pertama kalinya pada saat itu ia membangkitkan Magyu Sharingan. Ketika hari berikutnya tiba, beberapa orang Uchiha mencurigai Itachi. Mereka mundurnya membunuh Shisui dan membuatnya seolah dia bunuh diri. Itachi kehilangan kesabarannya menyerang mereka dan mengalahkannya dengan sangatlah mudah. Sebuah keretaan hubungan diciptakan Itachi dengan keluarganya, dan Itachi mengingatkan kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali apa yang mereka lakukan. Meskipun Hokage ketiga ingin negosiasi dengan Uchiha, dan Shimura mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa dihasilkan demi kelangsungan hidup klan Uchiha. Dia menjelaskan ini pada Itachi dan memberikannya pilihan, mendukung kudeta Uchiha dan seluruh klan maka termasuk Sasuke tewas dalam konflik berikutnya, atau menerima tugas untuk menghapus klan sebelum kudeta dimulai dan diperbolehkan menyelamatkan Sasuke. Itachi kemudian memilih menyelamatkan saudaranya. Sementara membuat persiapan akhir, Itachi mencari pria bertopeng yang menyelinap di sekitar Konoha. Dan dari pengamatannya, ia percaya orang itu benar-benar Madara Uchiha yang bertekad memprovokasi beberapa konflik baru. Itachi mendekatinya dengan tawaran yang akan membantu Madara dengan memusnahkan Uchiha dengan syarat jika Madara mau menjauhi desa. Pria itu atau yang dikenal sebagai Tobi akhirnya setuju. Dalam satu malam, Itachi dan Tobi membantai seluruh klan Uchiha. Demi mencegah peperangan, Itachi rela mengorbankan seluruh anggota klan dan juga orang tuanya. Itachi lalu secara pribadi mengeksekusi orang tuanya. Meskipun berkhianat karena mereka telah merawat sewaktu kecil, mereka mengarahkan badannya di saat-saat sebelum mereka dibunuh bahwa mereka percaya padanya dan menjaga Sasuke. Itachi tidak kuasa menahan tangis saat detik akan membunuh kedua orang tuanya. Orang tuanya mengatakan bahwa rasa sakit orang tuanya tidak ada apa-apa dibandingkan rasa sakit yang diterima Itachi setelah ia menanggung semua beban dan dicap teror oleh semua kalangan shinobi.